Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Selaku Kepala SMK Negeri 2 yang saya hormati Pak Farid selaku Wakil Ketua. Demikian juga dengan panitia, Bapak dan Ibu Wali kelas, serta yang saya kasihi calon peserta didik SMK Negeri 2 tahun pelajaran 2020-2021. Marilah kita panjatkan puji dan Tuhan yang Maha Esa di pagi hari ini, walaupun ada hujan, itu hujan yang menyejukkan hati kita sehingga kita bertemu kembali melalui daring ya anak-anakku sekalian. Tapi daring ini juga suatu karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena itu merupakan suatu teguran buat kita supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian selamat datang dan selamat bergabung buat anak-anakku sekalian di SMK Negeri 2. Sekarang kalian adalah bagian dari SMK Negeri 2. Ditentukan selama 3 hari pelaksanaan MPLS ini. Semoga pelaksanaan MPLS ini benar-benar dengan MPLS ini kalian bisa mengenal SMK Negeri 2 walaupun dari jauh di mata, dekat di hati. Untuk itu Ibu juga akan memperkenalkan diri karena kita nggak bisa berjabat tangan, kita nggak bisa saling tegur sapa secara langsung. Ibu akan memperkenalkan diri, nama Ibu Sri Murni Suryati. Ibu di sini sebagai wakil kurikulum yang akan membantu kalian untuk melaksanakan pembelajaran selama kalian di SMK Negeri 2. Tentunya kalian sudah melihat ya bagaimana jurusan-jurusan kalian memperkenalkan jurusannya kepada kalian. Di situ kalian sudah diarahkan, kalian nanti akan menjadi apa setelah lulus dari SMK Negeri 2. Nah untuk itu kalau misalnya kalian pada saat masuk SMK Negeri 2 merasa salah jurusan, tapi setelah dijelaskan, oh ternyata saya nanti kalau lulus akan jadi seperti ini, akan menjadi seorang desainer, desain grafis, akan menjadi seorang akuntan yang sudah teruji dan nantinya akan mendapat sertifikat, ya diuji sertifikasi bahwa kalian sudah ahli di tingkat media. Oleh karena itu anak-anakku beda ya SMP dengan SMK. Kalau di SMP kalian itu semuanya sama, pelajarannya sama, apa yang kalian pelajari juga sama. Nah di SMK tadi ada jurusan-jurusan. Nah di jurusan-jurusan itu kalian akan belajar yang namanya bidang keahlian, kemudian program keahlian dan kompetensi keahlian. Ya. Nah, supaya kalian lebih jelas, Ibu akan perkenalkan apa sih yang akan kalian pelajari. Nah, kalian bisa lihat di slide. Teknologi. Nah, jadi di SMK itu dikenal ada bidang keahlian. Jadi kamu kalau ditanya bidang keahliannya apa? Kalau yang MMRPL berarti itu teknologi informasi dan komunikasi. Program kalian kompetensi kalian ya rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau dalam rekayasa perangkat apa aja sih yang dipelajari? Ada mampu memelihara rasa nyaman kepada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, kemudian ada muatan ya. Kalau muatan nasional itu ada 6 mata pelajaran. Pendidikan agama, budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Ini sama untuk semua kelas. Ya, sama untuk semua jurusan atau semua program di kompetensi keahlian. Tapi kamu belajar sejarah hanya di kelas 10. Untuk kelas 11 dan 12, kalian nggak belajar lagi. Ya. Di situ ada jam-jamnya. Kalau agama itu 3 jam, berarti selama 1 minggu kalian belajar 3 jam mata pelajaran. Ya. Kemudian PKN dan
kita lihat kalau RPL itu nanti bidang keahliannya apa ya? Kalau bidang keahliannya, tolong diturunin lagi Pak Rio. Lagi ke bawah. Jadi untuk kelas 10 kalian hanya belajar simulasi dan komunikasi digital. Kemudian fisika, kimia. Itu berlaku untuk MM dan RPL. Kemudian dasar program keahlian ada namanya sistem komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, kemudian dasar desain grafis. Ya. Untuk kelas 10 hanya itu yang kalian pelajari. Nah, jumlahnya untuk yang kalian itu 22 jam. Tetapi di kelas 11 dan 12, kalian lihat, kalian hanya belajar di kompetensi keahlian kalian saja. Ya. Dan jangan banyak-banyak semua. Modelan perangkat lunak, kemudian ada basis data, pemrograman berorientasi objek, pemrograman web dan perangkat bergerak, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi itu bedanya kalau di SMK kalian ditekankan di keterampilannya, di program kompetensi keahlian kalian. Jadi kalian dalami itu supaya nanti kalau kalian lulus, kalian benar-benar ahli dalam tingkatan media, tentunya ahli terampil ya, dan tingkatan-tingkatannya. Itu tadi untuk yang RPL. Sekarang kita lanjut ke multimedia. Nah, multimedia juga tadi hampir sama dengan RPL karena dia program keahliannya sama, yaitu teknik komputer dan informatika. Jadi masih sama, berbedanya di kelas 12. Jadi perbedaan. Ya, ada simulasi komunikasi digital, fisika, kimia, siskom, sistem komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar desain grafis. Kemudian ada teknik pengolahan audio dan video, kemudian ada produk kreatif dan kewirausahaan. Setiap kompetensi keahlian pasti ada produk kreatif dan kewirausahaan, karena kalian nanti dilatih untuk menjadi wirausaha. Jadi bisa menghasilkan, walaupun kalian belum lulus, tapi kalian bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk bidang bisnis dan manajemen. Ya, bisnis itu bidang keahliannya bisnis dan manajemen. Kemudian program keahliannya bisnis dan pemasaran. Kompetensi keahliannya bisnis daring dan pemasaran. Di sini disingkat BDP. Jadi kalau BDP berarti bisnis daring dan pemasaran. Apa aja sih yang akan dipelajari? Untuk muatan nasional dan kewilayahannya masih sama ya. Ada seni budaya, ada PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, matematika dan seterusnya. Nah, untuk peminatannya, nah ini dia peminatannya. Tetap ada simulasi dan komunikasi digital. Yang bisnis daring dan pemasaran ya tetap. Lihat mas. Ya itu, dibawa ke bawah lagi Pak. Ya terus terima kasih lagi ya lanjut. Nah di situ dia, coba lihat ya. Simulasi dan komunikasi digital semua kelas dapat. Nah kemudian ekonomi bisnis. Ini untuk yang bisnis dan manajemen semua dapat. Administrasi umum dapat, IPA dapat, semuanya dapat ini empat-empatnya. Kemudian baru program keahlian, itu ada marketing, perencanaan bisnis, dan komunikasi bisnis. Pasti sudah dijelaskan oleh kepala program kalian. Selanjutnya di kelas 11 dan 12, itu pelajarannya udah nggak dipelajari lagi, tapi sudah berubah menjadi penataan produk, bisnis online, pengolahan bisnis retail, administrasi transaksi, dan tentunya produk kreatif dan kewirausahaan. Semuanya pasti ada produknya. Kemudian selanjutnya kita ke OTKP. Ya, OTKP ini banyak yang masih belum kenal ya jurusannya apa ya, apalagi orang-orang dulu ya.
Nah, jadi kamu jangan kalau ditanya juga jangan sampai salah. Apa sih OTKP? Harus bisa sebutin. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Disingkat OTKP. Pembelajarannya tadi ada muatan nasional semua sama, kemudian kewilayahan semua sama. Nah, selanjutnya di peminatan. Lanjut Pak, ke bawah lagi. Ya, peminatan. Siskomdik tadi tetap sama, Ekobis, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA sama. Kemudian teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Ya, kalian ingat di kelas 11 dan 12 yang paling banyak kalian pelajari itu adalah kompetensi keahlian kalian. Itu jumlahnya 31 jam per minggu dan 33 jam. Jadi kalian benar-benar dilatih di SMK Negeri 2. Selanjutnya yang terakhir, akuntansi dan keuangan lembaga. Ya. Ini sama muatan nasional dan kewilayahannya. Yang dipelajari di kelas 10 hanya sejarah, ya. Nanti kelas 11-12-nya sejarah nggak ada lagi. Kemudian seni budaya juga tidak ada. Olahraga hanya sampai kelas 11. Nah, di sini kalau akuntansi lebih banyak yang materi yang harus kamu pelajari. Kalau tadi kelas MM, RPL itu kalau udah kelas 11-12 dia udah berkurang. Tapi kalau akuntansi itu banyak sekali jenisnya ya. Coba lihat, itu ada etika profesi, kemudian ada spreadsheet, kemudian ada akuntansi dasar, ada perbankan dasar. Nah, di kelas 11-12, kalian masih belajar sebanyak 6 mata pelajaran. Jadi itu ya anak-anak nanti yang akan kalian pelajari selama kalian di SMK Negeri 2. Cintailah program kompetensi keahlian yang sudah kalian pilih, karena di situ kalian akan dilatih. Kalau kita cinta pada sesuatu atau pada seseorang, maka kita akan melakukan lebih. Nah, itu yang perlu kamu tanamkan mulai dari sekarang. Jangan bilang, saya salah jurusan Bu, saya begini Bu. Tidak, tapi saya sudah masuk jurusan ini, berarti saya akan mulai mencintai, saya akan mulai mengerti, saya akan mulai belajar, sehingga apa yang sudah dijelaskan oleh kapro kalian bahwa kalian akan menjadi profesi yang seperti apa itu bisa tercapai, dan mungkin bahkan lebih kalau usaha kalian lebih keras lagi ya. Nanti setelah MPLS ini kalian akan dibagikan jadwal melalui wali kelas. Nah, di situ kalian lihat pelajaran-pelajaran tadi yang sudah Ibu sebutkan. Nah, di SMK Negeri 2 tentunya ada kriteria ya kalau kalian bisa disebut naik kelas. Kriterianya seperti apa sih Bu bisa naik kelas? Tolong Pak Rio, kriteria kenaikan kelas. Yang pertama pastinya harus mengikuti semua mata pelajaran. Semuanya, baik nasional, kewilayahan maupun peminatan. Kemudian tidak ada nilai yang di bawah KKM. Kemudian untuk produktif tadi peminatan wajib di atas KKM, lebih besar atau sama dengan KKM. Kemudian yang ketiga, ini daring ya anakku, walaupun daring tapi kehadiran kalian juga dinilai. Itu wali kelas kalian nanti akan memantau berapa persen kehadirannya. Kalau kurang dari 90%, maka kalian dinyatakan tidak naik kelas. Kemudian sikap, nilai sikap itu harus baik ya. Kemudian nilai ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka juga harus baik. Nanti kita lihat bagaimana pelaksanaan pramuka di SMK Negeri 2 secara daring, dikomunikasikan ya dengan pembina pramukanya. Kemudian yang ketujuh, oh ya, untuk nanti kalian kalau udah kelas 11 kan kalian akan praktek, nah itu nilainya harus baik. Untuk saat ini, itu yang bisa Ibu jelaskan.
Semoga kedepannya kita bisa lagi berkomunikasi melalui wali kelas untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Nanti akan diinformasikan baik melalui WA siswa, melalui peserta didik maupun WA orang tua. Kalau ada pertanyaan boleh nanti langsung ditanyakan ya melalui wali kelas. Apa yang kurang jelas tadi yang Ibu jelaskan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain mengenai SMK Negeri 2. Anak-anakku sebelum Ibu tutup, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Kita tutup dengan yel-yel SMK dan SMK Negeri 2. Tolong kata-kata yang sini dijawab ya. SMK. Bisa. SMK. Hebat. DKI. Jaya. SMK Negeri 2. Prestasi juara. Itu dia yang memotivasi kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan MPLS-nya. Semoga doa kami Bapak Ibu guru kalian menjadi yang terbaik dan kalian boleh menikmati pembelajaran daring dengan baik juga dan kalian boleh mencintai SMK Negeri 2 sebagai sekolah kalian yang harus kalian jaga nama baiknya baik di luar maupun di sekolah. Terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan MPL.